Oke, selamat siang semuanya yang baru masuk. Sepertinya udah rame kelasnya ya. Nah, kita mulai berarti ya. Sehat kan ya semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hmm, Bentar, ini saya sekalian net teman-teman yang belum masuk. Oke, pada hari ini sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kan kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya. Nah, saya ingin membahas sedikit pertemuan ketiga kemarin. Pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang apa? Masih ingat nggak? Model-model. Model, Bu, model. Oke, model-model dari pengembangan perangkat lunak ya. Masih ingat nggak apa aja? Prototype, Agile, 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 prototype, terus iteratif, 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 oke. Terus waterfall, spring. waterfall, benar. Terus apa Spring ya? ya, spring. V-model, benar. Oke, terus apa lagi? Udah ya, udah 6 ya? Spiral, Bu. Spiral. Spiral, oke. Oke, berarti masih ingat ya semuanya. Materinya sudah saya upload di Sika ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang metode-metode dari pengembangan perangkat lunaknya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita akan menganalisa kebutuhan dari user. Pasti setiap user pasti mempunyai kebutuhan masing-masing kan ya. Nah, bagaimana nanti kita cara mendapatkannya seperti apa, nanti akan dibahas di pertemuan keempat ini. Oke, sudah siap menyimak semuanya? Siap, Bu. Siap, oke, Mas Yaki. Ya, Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, oke, kita langsung aja bahas tentang analisis kebutuhan perangkat lunak. Definisi dari analisis kebutuhan yaitu pertama, langkah awal dari pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, proses mendefinisikan kebutuhan pengguna untuk suatu produk atau sistem yang baru. Yang ketiga adalah proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu analisis kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang akan dibuat. Nah, jadi di analisa kebutuhan ini nantinya Anda Anda disuruh mengidentifikasi masalahnya, kemudian Anda diarahkan untuk eh, menawarkan solusi apa dari permasalahan tersebut supaya permasalahan tersebut bisa tercover gitu. Nah, sekarang ada hubungan hubungan analisis dan perancangan. Ada yang tahu hubungan analisis dan perancangan itu apa? Bisa raise hand di layar. Bu izin jawab. Siap. Oke, siapa Mbak namanya? Makfirah. Oh iya, Mafira. Oke. Ah, Mau kalau silakan. kalau analisis kalau nggak salah tuh analisis kebutuhannya seperti apa, Bu.
untuk buat aplikasinya misalnya. Nah, perancangannya, implementasinya gitu, Kalau perancangan apa, Mbak? teknisnya Bu. Oh, teknisnya, benar. Diimplementasi dari analisisnya. Oke. Hampir ya, hampir. Oke, karena sudah ada yang menjawab, saya akan teruskan. Jadi, analisis itu artinya yaitu apa yang akan diselesaikan. Yang akan diselesaikan itu apa sih gitu. Sedangkan kalau perancangan itu bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti tadi Mbak Mafirah bilang teknisnya ya. Benar, bagaimana cara menyelesaikannya. Teknis penyelesaiannya itu seperti apa sih gitu. Oke, dapat poin ya Mbak Mafirah, udah saya catat. Oke, dari sini kita akan tahu bahwa hubungan dari analisis dan perancangan itu sangat erat ya. Analisis merupakan apa yang akan diselesaikan, sedangkan perancangan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ada 3 faktor yang harus dipenuhi dari analisa kebutuhan. Yang pertama adalah lengkap, yang kedua detail, yang ketiga adalah benar. Lengkap itu artinya semua yang diharapkan oleh customer tercapai oleh pihak yang melakukan analisis. Semua yang diharapkan oleh customer tercapai oleh pihak yang melakukan analisis. Kemudian kalau detail yaitu berhasil dalam mengumpulkan informasi sampai dengan informasi yang paling terperinci gitu. Itu disebut detail. Kemudian faktor yang lain yaitu benar. Semua data dalam analisis kebutuhan harus benar berdasarkan apa yang diinginkan customer dan bukan benar menurut apa yang dipikirkan oleh para analisis. Ya, jadi benar itu menurut si user, bukan benar menurut kita sebagai analis atau developer gitu ya. Itu 3 faktor yang harus dipenuhi ketika kita mau menganalisa kebutuhan sistem. Nah, langkah-langkah dari kebutuhan sistem ini ada 5, yaitu 1, pengumpulan kebutuhan, 2, evaluasi kebutuhan, 3, validasi kebutuhan, 4, dokumentasi kebutuhan, dan 5, tinjauan ulang kebutuhan. Cara mendapatkan kebutuhan perangkat lunak yang pertama tadi yaitu pengumpulan kebutuhan. Mengumpulkan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu artinya user itu sendiri. Biasanya user itu kan ada bagian-bagiannya. Nah, itu stakeholdernya siapa, kita menghubungi ke siapa gitu. Yang pertama, interaksi langsung itu dengan wawancara, pertemuan, dan diskusi dengan stakeholder. Yang kedua, melakukan kuesioner dan survei, yaitu mengumpulkan feedback dan kebutuhan melalui instrumen tertulis. Jadi dia tidak secara langsung, tetapi dia menggunakan kuesioner gitu ya. Yang ketiga, observasi, melihat dan memahami alur kerja dan proses yang ada. Yang keempat adalah workshop, sesi kolaboratif dengan tim dan stakeholder untuk mendefinisikan kebutuhan. Dan yang kelima yaitu analisis kebutuhan, analisis dokumen, meninjau dokumen existing untuk mengekstrak kebutuhan. Artinya adalah di sini kita melihat dokumen-dokumen yang ada itu seperti apa, kemudian kita akan melihat setelah itu, oh berarti sistem ini membutuhkan kebutuhan apa nih berdasarkan dengan form-form yang sudah ada. Biasanya kalau kita mau membuat sistem, itu kan pasti sudah ada form hard cover ya, hard copy yang biasanya misalnya di rumah sakit sebelum mendaftar itu kita harus mengisi form pendaftaran dulu, tapi secara offline. Jadi kita tulis tangan kan gitu ya. Nah, kita kumpulkan semuanya dokumen-dokumen yang sudah ada itu kita kumpulkan untuk kita rancang gitu. Kita rancang kebutuhan apa nantinya supaya sesuai dengan kebutuhan user. Itu masuk ke pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, evaluasi kebutuhan, mengklarifikasi dan memastikan kebutuhan spesifik dapat diukur dan relevan dari hasil pengumpulan kebutuhan. Nah, di sini kita melihat beberapa ada
tingkat kespesifikan. Adakah kebutuhan yang masih ambigu atau terlalu umum? Kalau misalnya ada, ya kita harus konfirmasi ke user. Kemudian yang kedua yaitu dapat diukur. Apakah kebutuhan tersebut dapat diverifikasi melalui pengujian dan penilaian? Jadi semua kebutuhan itu harus terukur sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian relevansi, apakah kebutuhan tersebut selaras dengan tujuan dan visi proyek? Kemudian konsistensi, adakah konflik antara kebutuhan yang berbeda? Prioritas, mana yang paling mendesak dan penting untuk dikembangkan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebutuhan yang dikumpulkan dan dievaluasi selaras dengan tujuan dan visi bisnisnya. Yang pertama, keselarasan dengan tujuan bisnis. Apakah kebutuhan tersebut mendukung visi dan misi bisnis? Kemudian yang kedua, kemungkinan realisasi. Dapatkah kebutuhan tersebut diwujudkan dengan sumber daya yang ada? Yang ketiga, persetujuan dari para stakeholder. Apakah semua pemangku kepentingan setuju dengan kebutuhan tersebut yang sudah kita kumpulkan tadi, gitu kan? Kemudian risiko, adakah potensi masalah atau tantangan yang mungkin muncul dari kebutuhan tersebut? Kelima, ada kelengkapan, apakah ada kebutuhan penting yang mungkin terlewat, yang mungkin urgent yang harus kita kerjakan tetapi ternyata terlewat gitu. Nah, oke, yang ketiga sudah selesai, kemudian lanjut ke 4, dokumentasi kebutuhan. Pendokumentasian semua kebutuhan yang telah divalidasi untuk dijadikan sebagai rujukan dalam tahapan-tahapan pengembangan selanjutnya. Di sini ada format dokumentasi. Apakah itu dokumentasi spesifikasi, use case, diagram alir, atau yang lainnya? Kita lihat semuanya. Kemudian kelengkapan data, memastikan semua kebutuhan tercatat dengan jelas dan rinci. Ketiga, aksesibilitas. Dokumen harus mudah diakses oleh semua anggota tim yang berkepentingan. Yang keempat, revisi dan pembaharuan, mengelola perubahan dan pembaharuan dalam dokumentasi dengan benar. Yang kelima, backup dan keamanan, menyimpan dokumen di tempat yang aman dan memiliki backup untuk mencegah kehilangan data. Artinya kalau tadi kalian meminta dokumennya form tadi, itu jangan cuma minta 1, minta 3 sampai 5 gitu supaya kalau hilang ada backup-annya seperti itu. Kemudian tinjauan kebutuhan, proses meninjau kebutuhan yang telah didokumentasikan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan dan memastikan pemahaman bersama. 1. Harus dibutuhkan komunikasi yang efektif, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Karena tidak semua stakeholder itu mengetahui IT ya kan. Jadi kita harus meninjau bersama-sama. Kedua, feedback dan masukan. Memberi ruang untuk para stakeholder atau pemangku kepentingan memberikan tanggapan dan saran. Kemudian persetujuan mendapatkan tanda tangan atau konfirmasi formal dari pemangku kepentingan. Yang keempat, catatan revisi jika ada ya, mengidentifikasi dan mendokumentasikan setiap perubahan yang disarankan atau diterima. Yang kelima, pemahaman bersama, memastikan bahwa semua pihak sama-sama memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan dan ekspektasi dari sistem yang akan kita buat nantinya. Seperti itu. Kemudian informasi yang harus dikumpulkan, ini ada 2, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu menjelaskan layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan oleh sistem bagi kliennya. Kebutuhan yang berisi proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Yang ketiga, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu
dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Yang keempat, apa yang sistem harus lakukan. Yang kelima, harus dapat menggambarkan layanan-layanan yang dapat diberikan oleh sistem kepada pengguna secara mendetail. Selanjutnya, layanan yang menggambarkan goal dari klien ketika akan menggunakan sistem. Nah, jadi kebutuhan perangkat lunak itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Kalau yang fungsional itu menjelaskan layanan atau fitur yang akan disediakan oleh sistem bagi kliennya. Sedangkan non-fungsional yaitu batasan layanan atau fungsi terkait dengan sistem. Non-fungsional bisa berisi kendala dalam pelayanan atau fungsi sistem. Kemudian non-fungsional menitik beratkan pada properti yang dimiliki oleh sistem. Selanjutnya meliputi contohnya ya, kendala waktu, kendala proses pengembangan, kebutuhan storage, kemudian standar instalasi sistem, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama ada operasi sistem. Apa yang dilakukan sistem ketika mendapatkan input tertentu. Kemudian ada interaksi pengguna, ada proses bisnisnya, kemudian ada antarmuka sistemnya. Yang kelima ada integrasi, dan yang keenam adalah keluaran datanya. Aspek berikutnya yang ketujuh ada kapasitas penyimpanan, pengolahan transaksinya, error handlingnya seperti apa, kemudian pembaharuan dan pemeliharaannya bagaimana. Ini untuk analisis kebutuhan fungsional. Contoh, di sini saya beri contoh kasus sistem informasi akademik. Kalau kenapa saya kasih sistem informasi akademik? Karena kalian sudah menggunakannya gitu, sehingga kalian sudah tidak perlu mengawang-awang lagi gitu ya. Tidak perlu membayang-bayangkan lagi, kalian sudah berinteraksi langsung dengan sistem informasi akademik. Yang pertama, dapat mengakses beranda atau home yang berisi identitas diri dan informasi kampus. Jadi di dalam sistem itu ada beranda atau home. Kemudian dapat mengakses menu perkuliahan yang berisi jadwal kuliah, kehadiran kuliah, serta download materi kuliah. Yang ketiga, dapat mengakses menu kalender yang berisi detail dari kalender akademik kampus. Selanjutnya, dapat mengakses serta mengisi rencana studi atau KRS dan kirim pesan dengan dosen PA. Dapat mengakses menu pembayaran yang berisi riwayat pembayaran UKT, SPP, dan informasi tagihan. Selanjutnya, dapat mengakses menu hasil studi yang berisi nilai masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh serta IPK semester dan IPK kumulatif. Ini semua merupakan fitur-fitur yang ada di dalam sistem informasi akademik. Otomatis nanti di kasus Anda sesuai dengan judul Anda masing-masing ya. Nah, kemudian ini informasi yang harus dikumpulkan untuk kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja, keamanan, stabilitas, ketersediaan, ketahanan, portabilitas, kemudian ada pemeliharaan, interoperabilitas, kemampuan sistem untuk berfungsi dengan baik bersama dengan sistem lain ketika sudah disambung gitu ya. Kemudian user experience, kemudian ada keandalan. Nah, di sini ada contoh kasus di sistem informasi akademik, masih akademik ya. Contohnya misalnya kebutuhan RAM minimal ketika sistem itu akan diinstalkan yaitu 256 dan hard disknya 10 GB gitu contohnya. Kemudian harus menggunakan OS Windows. Kalau misalnya dia Linux atau yang lain itu tidak bisa, misalnya seperti itu. Kemudian spesifikasi komputer minimal Pentium 3.
Kemudian sistem dapat diakses melalui PC dan smartphone. Sistem dapat diakses 24 jam. Sistem aplikasi dan database dilengkapi username dan password. Sistem akan gagal diakses apabila username dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang tersimpan dalam database. Nah, di sini ada studi kasus PT Kreasi Inovasi adalah perusahaan startup yang ingin mengembangkan sebuah aplikasi mobile e-commerce untuk menjual produk kreatif buatan lokal. Mereka memiliki ide dasar tentang apa yang diinginkan, namun mereka belum memiliki detail spesifikasi tentang kebutuhan aplikasinya. Berarti kan kita yang harus mengajukan ya. Apa kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi e-commerce PT Kreasi Inovasi? Nah, di sini saya deskripsikan semuanya, mulai dari fitur pendaftaran, mana ini? Ini fitur pendaftaran, kemudian login gitu ya, kemudian tampilan produknya seperti apa, keranjang belanja, proses checkout, pencarian produk, ulasan, manajemen, sampai dengan bantuan dan dukungan pelanggan. Ini semua kita deskripsikan. Misalnya pendaftaran pengguna itu deskripsinya untuk apa sih? Fitur ini digunakan untuk apa sih gitu. Ini ada di deskripsi ya. Sorry. Ini ada di deskripsi. Kemudian kategori itu masuk ke mana tadi? Kategorinya interaksi pengguna. Kemudian alasan pemilihan kategori yaitu pendaftaran merupakan salah satu interaksi dasar antara pengguna dan sistem untuk memulai pengalaman pengguna. Ini semua silakan nanti dipelajari semuanya ya. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan non-fungsional, kinerjanya seperti apa nih ya. Kinerjanya seperti apa, keamanannya bagaimana, stabilitasnya seperti apa, sampai dengan backup dan pemulihannya gimana. Di sini deskripsi dari kinerja sistem itu bagaimana gitu. Nah, tugas yang keempat, dari judul yang Anda buat, buatlah analisis kebutuhan perangkat lunak yang Anda usulkan. Lalu selesaikan poin A dalam bab 4 skripsi, yaitu poin A-nya itu berisi definisi masalah dan penyelesaiannya sesuai dengan panduan skripsi. Nah, kelas ini kemarin sudah saya kasih format skripsi. Belum, Bu. Belum, Belum. Bu. Belum. Kita dapat Oh, dari belum. penulisan ilmiah. Oh, Semester ya udah. lalu. Nanti saya kirim di grup ya. Ya, Nah, jadi Boleh, eh, Bu. Jadi di RPL ini kita fokus ke bab 4 aja, ya kan? Bab 4 itu perancangan. Nah, bab 4 itu ada beberapa subpoin gitu, subbab kan. Nah, ini kita mengerjakan yang tugas 4 ini yaitu poin A. Poin A itu berisi definisi masalah dan penyelesaiannya. Nah, silakan nanti dari judul yang sudah Anda ajukan, ini sudah minggu keempat ya, saya harap sudah semuanya punya judul yang akan dikerjakan sebagai big project masing-masing. Kemudian setelah itu kita definisikan masalahnya apa. Kemudian kita tawarkan penyelesaiannya bagaimana. Nah, penyelesaiannya tadi berarti ada dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Silahkan dikerjakan, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bu, saya Tidak, mau Bu. nanya Tidak. Hmm. buat tugas. Ya, Itu setiap pertemuan kita ngumpulin di classroom apa? di Gimana, classroom. Bu? Selalu di classroom, Google Classroom. Berarti setiap pertemuan yang Ibu kasih langsung kita kerjakan itu ya? Iya, sebaiknya langsung dikerjakan, langsung di submit gitu. Supaya nggak numpuk, karena nanti kalau udah numpuk, biasanya saya ngasih tenggang waktu tuh cuma 1 minggu doang. Jadi minggu depannya sudah harus disubmit sebelum, misalnya ini kan hari Jumat, berarti hari Kamis sudah saya tutup gitu. Yang kemarin memang sengaja saya kasih deadline-nya itu sampai Oktober tanggal 7 ya. Itu supaya tidak ada yang gonta-ganti judul lagi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi?
Bu, Bu mau terkait nanya. judul. Uh, ini tinggal 1 menit ya. Jadi nanti kalau misalnya langsung tiba-tiba habis, kita langsung pindah ke WA grup ya. Baik, Bu. Ya, siap. Tadi siapa yang nanya? Bu mau nanya. Mm-mm. Silakan. Kalau kalau judulnya ganti tapi sebelumnya udah review jurnal pakai judul yang lama, bikin review jurnal baru apa nggak usah? Sebaiknya, sebaiknya harus punya jurnal utama dulu. Sebaiknya direview lagi gitu. Tetapi yang sudah kemarin itu sudah saya nilai misalnya gitu. Nah, itu nggak perlu dibikin lagi, tapi itu untuk perkembangan Anda aja gitu. Paham ya? Kalau nilai kan sudah mengumpulkan, otomatis sudah saya nilai nih ya. Tetapi kalau untuk penugasan selanjutnya kan bisa menggunakan referensi yang diambil yang barusan aja gitu. Paham Mbak Malviro? Ya Bu paham Bu. Oke, seperti itu ya. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Ya, Bu, terkait judul itu, Bu, misalnya belum dapat tempat objek apa nih buat penelitian gimana, Bu? Nggak apa-apa, dikosongin aja, nggak usah dikasih tempatnya, nggak Mau apa-apa. dikosongin? Kosongin aja Mas Ahmad. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Ya, Sama ini, sama ini Bu, yang tugas 3 kemarin saya salah baca, saya malah baca metode, Bu. Terus saya yang apa? kirim ulang lagi.